Menikmati ketakutan sebagai penutup untuk bab yang menikmati, saya ajak Anda untuk bercengkerama dengan skateboard. Ya, apakah Anda tahu apa itu skateboard? Skateboard. Kebetulan, sewaktu saya kuliah di Malaysia, saya suka sekali memainkannya. Padahal itu sesuatu yang tidak gampang. Untuk menguasai papan luncur atau yang namanya skateboard tersebut, saya sendiri sudah berulang kali jatuh. Sehingga akhirnya kaki saya kesleo, terkilir, dan bahkan terluka sampai berdarah. Oleh karena cukup berbahaya, tidak mengherankan jika sedikit remaja, anak-anak yang mungkin usia mau remaja, itu adalah anak-anak atau remaja yang bernyali saja, yang tidak takut jatuh, yang tidak takut kakinya kesleo, yang tidak takut kakinya terkilir ataupun luka. Menurut saya, semasa itu justru disitulah letak keseruannya. Semakin berbahaya, semakin seru. Bukankah begitu? Bersama dengan teman-teman saya, teman-teman nongkrong, teman-teman ngobrol saya pun beraksi di berbagai tempat dan di berbagai adrenalin. Dari di kampus, di jalan raya, di pusat perbelanjaan. Pokoknya itu di mana saja, asal medianya itu lurus. Begitu saya selesai kuliah, skateboard pun saya tinggalkan dan akhirnya nganggur. Akan tetapi bagi saya ada satu pelajaran yang tak terlupakan dari permainan skateboard itu. Saya bisa menjamin hal ini sangat bermakna dan bermanfaat bagi Anda sebagai pelaku bisnis. Itu apa, Pak? Itu sebagai apa, Pak? Kok membuat saya penasaran? Ya, itu adalah keberanian. Dalam artian yang lebih jauh, keberanian di sini dapat ditafsirkan, dapat diartikan sebagai keberanian untuk mencoba, keberanian untuk mengambil resiko, dan keberanian untuk menghadapi kegagalan. Seperti yang saya utarakan di video-video sebelumnya, marketing is bullshit. Di seluruh penjuru negeri Konoha ini, inilah yang dilabel dengan ZEST, Z-E-S-T. Terus terang saja, kedewasaan usia terkadang membuat Anda takut akan banyak hal. Berbeda dengan seorang bayi, ia malah berani melakukan apapun, padahal modalnya itu cuma dua, yaitu ketidaktahuan dan keingintahuan. Tentu saja, Anda sebagai pelaku bisnis tidak mesti senaif itu. Anda itu memerlukan perhitungan, kalkulasi. Ya, itu adalah sesuatu hal yang pasti. Namun demikian, perhitungan yang berlebihan juga dapat mengikis keberanian. Apakah Anda mendengarnya?
perhitungan yang berlebihan juga dapat mengikis keberanian. Itu namanya kalah sebelum berperang. Parahnya lagi, perhitungan-perhitungan juga dapat mendorong Anda untuk melakukan pembenaran-pembenaran atas kelemahan Anda sendiri. Satu hal yang paling saya tidak sukai yaitu terlalu banyak perhitungan akan memperlambat action. Setiap kali Anda dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit, seperti merantau, menawarkan barang, meninggalkan pekerjaan, membuka usaha, mendekati lawan jenis, dan situasi-situasi yang serupa, pastilah rasa takut mulai merasuki Anda. Loh, iya ya? Kok bisa ya Pak ya? Kenapa ya Pak ya? Nah, Anda itu terlalu khawatir dengan resiko yang baru akan Anda terima. Katakanlah, menderita kerugian materi dan menanggung malu. Saya tantang Anda, kok tidak berpikir sedikit gila? Bayangkan sebaliknya, yakni Anda lupakan dulu resikonya dan Anda ingat-ingat ganjarannya. Contoh misalkan, andai berhasil membuka usaha, maka 2 atau 3 tahun mendatang Anda akan menerima ganjaran, baik dari segi uang, waktu luang, maupun kepribadian yang berkembang. Pengalaman saya pribadi semenjak menceburkan diri di medan bisnis, saya tak terkira jumlah kegagalan yang telah dan yang sudah saya alami. Tidak tahu mengapa, semua kegagalan itu malah membuat saya cinta mati dengan medan bisnis. Itu merupakan bagian dari proses, bagian dari pembelajaran. Lagi pula, dengan pikiran yang sepositif mungkin, saya anggap tiap kegagalan saya yang saya alami itu sebagai tantangan. Kini saya bisa bersyukur, dalam skala kecil saya sudah mencicipi buahnya. Dan benarlah, sebuah kata-kata, sebuah quotes yang berbunyi, sebenarnya orang bukannya gagal, melainkan ia hanya berhenti mencoba. Seandainya ia berani mencoba dan terus mencoba lagi, maka yang namanya kegagalan tidak akan pernah ada. Apakah Anda masih kurang yakin? Simak penjelasan saya berikut ini. Lagi pula, kegagalan itu tidak perlu disesali. Ada pepatah dari negeri Cina yang mengungkapkan Puyo Papu Hohoi, yang artinya jangan pernah takut, jangan pernah menyesal. Puyo Papu Hohoi dilanjutkan dengan Fonsi Ganji, yang maksudnya adalah apapun yang terjadi patut disyukuri. Pastinya kegagalan demi kegagalan sebenarnya menyimpan sebuah hikmah yang sangat-sangat berharga. Apakah Anda ingin mendengar lagi? Puyo pa puhohoi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Fonsi Ganji. Fonsi Ganji. Salah satunya seperti yang akan saya kupas di
di video-video berikutnya yang akan tayang. Kegagalan dapat menempa mental Anda, apalagi disikapi secara positif. Kegagalan dapat menjadi cambuk motivasi untuk bangkit kembali. Nah, sudahlah, terima aja apa adanya. Hati-hati dengan video dan pembahasan sebelum ini. Hati-hati dengan yang namanya penjegal impian. Saya tidak mau berbicara panjang lebar lagi, dan saya tidak mau Anda mendengar ini lebih lama lagi. Apakah masih menunggu? Ya sudah, saya teruskan. Sebagai pelaku bisnis, apakah Anda punya impian? Pasti punya. Sepenuh hati, saya sarankan, selagi impian Anda itu positif, dan selagi Anda masih punya kesempatan, ya sudah, lakukan saja. Mengutip slogannya dari Nike, just do it. Tentu Anda belum lupa dengan perumpamaan bayi tadi. Benang merahnya adalah diperlukan keberanian dan tidak diperlukan kesempurnaan untuk memulai sesuatu. Ujung-ujungnya ya balik lagi ke dreams and action, alias DNA. Hanya itu saja. Sejenak saya ingatkan Anda dengan insiden bendera di Surabaya pada zaman pendudukan Belanda. Pada saat itu Indonesia masih dijajah. Sewaktu saya menginap di Hotel Majapahit bersebelahan dengan lokasi insiden, saya sempat diceritai tentang kegagahan pejuang-pejuang setempat dalam mempertahankan sang saka merah putih. Kendati untuk itu mereka terpaksa merelakan nyawanya. Tapi di zaman sekarang, barangkali Anda tidak dituntut untuk menyandang keberanian sedemikian rupa. Apakah Anda mau mendengar pendapat seorang pembalap yang memecahkan rekor dunia di Daytona? Apakah Anda tahu apa itu Daytona? Sesuatu yang menjurus tentang keberanian. Atau Anda mau dengar pendapat seorang pilot yang mencatat kemenangan terbanyak atas Jerman ketika Perang Dunia Pertama? Ya, balik lagi, sesuatu yang menjurus tentang keberanian. Atau Anda mau dengar pendapat seseorang yang selamat setelah terapung-apung di samudra, terapung-apung di atas air selama kurang lebih 20 hari di Samudra Pasifik, dan ketika itu masih Perang Dunia Kedua. Ya, balik lagi, sesuatu yang menjurus tentang keberanian.
kebetulan ketiga-tiganya tadi adalah orang yang sama. Saya ulangi, yang pertama adalah seorang pembalap yang memecahkan rekor di dunia, yang membalap di Daytona tadi. Dan yang kedua, seorang pilot yang mencatat kemenangan terbanyak atas Jerman ketika Perang Dunia Pertama. Dan yang terakhir tadilah orang yang selamat setelah terapung-apung selama 22 hari di Samudra Pasifik. Dia adalah Eddie Rickenbacker. Baginya, ketakutan itu adalah hal yang wajar. Apakah Anda ingin mendengar lagi? Dia adalah Eddie Rickenbacker. Beliau ini berujar atau berpendapat bahwa sesungguhnya keberanian itu adalah melakukan apa yang Anda takutkan. Itulah yang saya namakan dengan menikmati ketakutan, di mana Anda tetap mengambil tindakan di tengah rasa takut yang Anda rasakan, yang Anda sedang hadapi. Renungkanlah pada saat Anda tidak punya nyali untuk mencoba sesuatu yang positif. Maka itulah yang diistilahkan dengan kegagalan yang sejati. Tidak ada terminologi lain yang lebih pas dan yang lebih pantas. Akhirnya, grup musik Dewa dalam sebuah iklannya menantang kita semua dengan bertanya, "Berani?" Saya jawab, "Berani." Nah, bagaimana menuntut Anda sendiri? Meskipun Anda bukan peserta Ninja Warrior, Fear Factor, tukang pukul di UFC, tetapi kali ini saya harap Anda sependapat dengan saya. Come on, nikmati ketakutan Anda.